Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta masukan dari Buya. Saya seorang perempuan berumur 25 tahun. Orang tua saya sudah bercerai. Ibu saya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang saya tidak setuju karena laki-laki tersebut lalai dalam beribadah. Tidak pernah membantu pekerjaan ibu saya di rumah, sedangkan ibu saya pun membantu perekonomian keluarga. Tetapi suaminya seperti tidak sayang kepada ibu saya. Itu menjadikan saya benci terhadap dia. Saya berpikir ibu saya sudah capek, sudah lelah, tetapi kenapa malah memilih laki-laki seperti itu? Itu menjadikan saya tiap hari dibayang-bayangi rasa benci terhadap suami ibu saya, Buya. Saya harus bagaimana, Buya? Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah Anda sebagai anak yang faham. Jangan memandang ibu selamanya hanya sebagai ibu saja. Ini kami ingatkan kepada semua anak yang ibunya sudah sendirian. Jangan memandang ibumu sebagai ibu selamanya. Akan tapi pandang juga beliau adalah sebagai seorang wanita yang punya hajat khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Mungkin bagi ibu Anda yang bertanya, dia jauh lebih aman di hadapan Allah mempunyai suami seperti itu daripada tidak punya suami. Anda tidak pernah berpikir sisi ini barangkali. Apakah dulu Anda pernah diskusi dengan ibu Anda untuk mendapatkan pasangan yang baik dengan ibu Anda? Ada sebagian orang, seorang anak dengan egonya, ibu pokoknya setelah ayah meninggal tidak boleh menikah sampai kapanpun. Loh, Anda tidak bisa melarang. Karena beliau adalah seorang wanita, manusia normal yang punya hajat yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dolim seorang anak seperti itu. Sama seorang anak punya bapak, nggak boleh menikah seumur hidup. Bukan seperti itu. Adapun ayah yang setelah meninggal dunia, husnul khotimah, surga. Mantan istrinya kalau memang punya hajat, kalau tidak hajat gak usah dipaksain, karena sebagian wanita setelah suaminya meninggal dunia dia bisa lebih khusyuk dalam mengurusi anak-anaknya, ada. Tapi di saat ada tanda ada hajat ke sana, seorang anak tanggap. Bahkan sampai dalam hukum fikih, kalau kita anak laki-laki wajib menikahkannya kok, mencarikan pasangan, mengurusinya kok. Artinya Anda pernah tidak ada berpikir tentang kebutuhan yang satu ini? Mungkin ibunda Anda merasa capek dengan kerjaan, gak ada masalah, yang penting yang satu itu mendapatkannya. Karena apa? Ini urusan fitrah manusia, dan itu bukan aib seorang punya syahwat. Itu bukan aib, bukan celah orang punya syahwat. Yang aib adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, dengan zina, dan muqaddimahnya itu hina. Tapi kalau dengan halal tidak. Artinya mungkin ibunda Anda biarpun dengan cara begitu merasa terpenuhi dalam sisi ini. Dan apakah Anda sudah pernah berpikir dalam hal ini? Maka Anda tidak perlu menanamkan kebencian di hati Anda kepada ayah Anda, ayah tiri Anda, akan tapi Anda sambung, Anda menjadi juru dakwah, ajak agar ayah Anda menjadi sholat ibadahnya benar, bagaimanapun sudah jadi suami buat ibunda Anda. Agar menjadi, bahkan kalau perlu bagaimana ayah itu bisa muliakan ibunda Anda. Caranya apa? Beri penghargaan kepada ayah tersebut, agar tersanjung, agar merasa senang, agar nyaman. Sehingga yang nyaman setelah itu siapa? Ya ibumu dong. Mengabdi kepada ibu tidak harus secara langsung, akan tapi dengan seperti itu. Mungkin Anda sapa yang baik, bahkan mungkin karena dia orang tidak mampu, Anda beri hadiah kepada ayahmu. Atau mungkin dia tidak bisa kerja, kasih uang biar ngasih kepada ibumu, sehingga ibumu tambah sayang, ditambah sayang. Bukan dengan egois ya, bukan hanya dengan kecemburuan yang tidak dibarengi dengan syariat, tidak dibenarkan. Jadi kita tidak tahu, karena itu mungkin hajat beliau, cuma hajat. Dan mungkin beliau ingin memilih yang terbaik tapi belum bisa mendapatkannya. Setelah masuk dalam naungan seorang laki-laki juga tidak mudah untuk meninggalkannya. Karena apa? Dalam pikiran beliau, mungkin kalau aku meninggalkan dia, apakah ada penggantinya nanti? Mungkin dia tidak ngasih nafkah bagi saya, masih menguntungkan daripada sudah tidak ngasih nafkah zahir, batinnya pun saya nggak dapat. Mungkin dia memikir begitu. Sebab mungkin wanita seperti ibunda Anda butuh dua. Butuh nafkah zahir sama nafkah batin. Tapi mungkin ibunda Anda cerdas, kalau seandainya aku tidak mendapatkan nafkah batin di saat saya tidak mendapatkan nafkah zahir secara sendiri, batin saya sudah tidak dapat. Kalau saya menikah dengan laki-laki yang tidak ngasih nafkah kepada saya, mungkin jauh lebih bagus daripada saya tidak menikah. Kenapa? Saya mendapatkan nafkah batin biarpun zahir tidak dapat. Mungkin dia cerdas. Kita perlu menggunakan pikir kita untuk merenungi nasib orang-orang yang
Seperti itu. Kalau tidak kita pikir begini, akan terbuka perzinaan. Banyak ada wanita yang dilarang oleh anaknya menikah dan dia tidak menikah. Setelah 5 tahun dia bertahan tidak menikah, setelah itu 3 tahun kemudian menangis. Kenapa? Dia rupanya main di belakang. Dia melakukan zina tanpa sepengetahuan anaknya. Naudzubillah, anak durhaka itu. Anak durhaka. Jadi kami himbau kepada Anda, baik-baiklah dengan Anda punya tugas. Apa tugas Anda? Menjadikan bapak tiri Anda adalah orang soleh. Ada pun urusan pekerjaan, Anda ajak diskusi. Abah, ayo kita kerja bareng-bareng. Anda ajari kerja. Apa yang terjadi saat itu? Anda akan bahagiakan ibunda Anda. Kenapa? Anda telah menyenangkan suami ibunda Anda. Istimewa, tidak perlu kebencian, tidak ada gunanya. Kebencian tidak akan merubah menjadi baik. Akan tapi cinta yang Anda berikan justru akan merubah, menjadikan bapak tiri Anda menjadi baik. Insya Allah, baik-baiklah, jangan benci, dekatlah, dan damailah. Setelah itu Anda akan menemukan kebahagiaan di dalam keluarga ibunda Anda, ayah tiri Anda, dan di diri Anda sendiri. Karena apa? Anda sudah memangkas kebencian serta kedengkian. Wallahu a'lam bishawab.